Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat sebuah kisah yang terjadi beberapa abad lalu di masa akhir zaman tabi'in. Hiduplah seorang pemuda yang sangat soleh dari kalangan biasa. Pemuda itu bernama Sabit bin Zuto. Suatu hari, pemuda itu sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Di sana terdapat sungai yang sangat jernih dan menyegarkan. Tiba-tiba saja, tampak sebuah apel segar hanyut di sungai itu. Sabit yang dalam keadaan perut lapar, dia pun memungut apel itu, sebuah apel yang datang tak terduga di saat yang tepat. Tak berpikir lama, dia pun memakannya, mengisi perutnya yang kelaparan. Namun, baru segigit dia menikmati apel itu, Sabit tersentak. Siapa pemilik apel ini? Bisiknya dalam hati. Walaupun dia menemukannya di jalanan, namun Sabit merasa bersalah karena memakan apel tanpa izin sang pemilik. Sabit berpikir, buah apel dihasilkan dari sebuah pohon yang ditanam seseorang. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Kata Sabit menyesal. Dia pun berjalan menyusuri sungai, mengikuti aliran air yang membawa apel segar itu. Dia berpikir bakal bertemu dengan pemilik apel dan meminta keikhlasannya atas apel yang sudah dia gigit. Setelah cukup jauh, akhirnya dia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon apel tumbuh rindang di tepian sungai. Sabit pun segera mencari pemilik kebun. Dia bertemu seseorang yang sedang menjaga kebun apel tersebut. Sabit menghampirinya dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Saya sudah menggigit apel ini. Apa kau bersedia memaafkanku?" Kata Sabit sambil menunjukkan apel yang telah dimakan segigit itu. Namun penjaga kebun itu berkata, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana mungkin saya dapat memaafkanmu, sementara saya bukan pemiliknya? Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Lalu penjaga kebun itu pun berucap, "Rumahnya cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini. Meskipun harus menempuh jarak kurang lebih 8 km, Sabit tak menyerah untuk mencari keridhaan pemilik apel. Singkat cerita, dia sampai di sebuah rumah dengan perasaan yang tak tenang. Apakah si pemilik kebun bersedia memaafkannya? Sabit merasa takut apabila sang pemilik tak meridhoi apelnya yang sudah jatuh ke sungai dan digigit olehnya. Sabit mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Si pemilik kebun, seorang pria tua, membuka pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah memakan sebuah apel dari kebun Anda yang saya temukan di sungai. Saya datang untuk meminta keikhlasan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa," kata Sabit sambil memegang apel yang digigitnya. Mendengar ucapan Sabit, pemilik kebun apel itu pun terdiam agak lama. Kemudian, Sabit terkejut ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak merelakanmu, nak." Karena penasaran dengan pemilik kebun apel yang mempermasalahkan satu butir apel, Sabit bertanya, apa yang harus dia lakukan agar tindakannya dimaafkan? Pria tua itu pun menjawab, "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kau memenuhi persyaratanku." "Syarat apa itu?" tanya Sabit kebingungan. "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun yang mengejutkan Sabit. Sabit berpikir, menikahi seorang perempuan bukanlah sebuah hukuman. Benarkah itu yang menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda?
Itu adalah anugerah yang besar, kata Sabit tak percaya. Tetapi betapa terkejutnya Sabit ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang harus dia nikahi adalah wanita cacat. Putriku itu seorang yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Dia tak mampu berjalan apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu, nak, kata pria tua itu. Syarat yang sepertinya agak kurang masuk di akal. Hukuman yang harus diterima Sabit hanya karena menggigit satu buah apel yang dia temukan di sungai. Tetapi ada hal yang lebih mengejutkan, yaitu Sabit menerima syarat itu karena dia merasa tidak ada pilihan lain. Sementara dia tak mau berdosa telah mengambil hak yang bukan miliknya. Sabit adalah seorang pemuda tampan, harus menikah dengan perempuan cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Pemilik kebun berkata, "Datanglah sehabis Isya untuk bertemu dengan calon istrimu." Malam harinya, setelah sholat Isya, Sabit pun menemui calon istrinya yang cacat. Dia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Pergolakan luar biasa dirasakan oleh hatinya. Namun pria tampan itu tetap bertekad menerima syarat sang pemilik apel. Sabit pun mengucapkan salam sembari masuk ke kamar istrinya. Jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu membuat Sabit terkejut. Dan ternyata wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Sabit. Paras si wanita begitu cantik dan tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya. Sabit pun kebingungan, mungkin dia salah memasuki kamar dan salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Karena tak percaya, Sabit pun mempertanyakan si wanita bak bidadari itu. Namun ternyata Sabit benar. Wanita itu putri pemilik kebun apel yang dinikahkan dengannya. "Apa yang dikatakan ayah tentang aku?" tanya si wanita mendapati suaminya mempertanyakan dirinya seolah tak percaya. Sabit pun menjawab, "Ayahmu berkata, kau adalah seorang gadis buta." "Demi Allah," ayahku berkata jujur, "aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah," kata si gadis membuat Sabit terpesona. "Ayahmu berkata, kau bisu," kata Sabit masih keheranan. "Iya, benar. Aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka," kata si gadis. "Tapi ayahmu mengatakan, kamu bisu dan tuli," lanjut Sabit. "Ayahku benar. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun, kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah," jawab wanita jelita itu. "Tapi ayahmu juga mengatakan bahwa kau lumpuh." "Iya, ayah benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai," ujar si gadis membuat Sabit semakin kagum. Sabit memandangi istrinya yang cantik jelita. Dia pun sangat bersyukur. Sang pemilik kebun kagum dengan sifat kehati-hatian Sabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesolehan Sabit, dia pun berkehendak menjadikannya menantu, menikahkannya dengan putrinya yang solehah. Demikianlah kisah singkat seorang pemuda yang mendapatkan hukuman menikahi wanita hanya karena satu buah apel. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.